Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita absen dulu ya. Oh ya, apakah ada di antara kita yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua ya? Iya. Alhamdulillah, dalam kesempatan belajar hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa kembali belajar seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, mungkin ada di lingkungan kita ini yang pernah anak-anak jumpai seperti kegiatan atau upacara adat seperti 7 bulanan, terus acara akikah. Nah, itu adalah salah satu contoh ya adat istiadat yang ada di negara kita. Adakah anak-anak yang tidak pernah melihat atau mendengar acara akikah di lingkungannya? Tidak ada ya, berarti sudah pernah semua mendengarnya. Oh iya, sudah pernah ya. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi kita bagi kelompoknya dulu ya. Karena nanti ada tugas kelompok yang harus kita selesaikan. Ada juga tugas individu. Jadi kita bagi kelompoknya menjadi 4 bagian. Bagaimana anak-anak? Sudah tahu semua kelompoknya? Ya, sudah tahu. Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk materi kita selanjutnya yaitu keragaman suku bangsa dan budaya. Jadi kita hari ini membahas tentang keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di negara kita. Ya, Indonesia ini memiliki bangsa dan budaya yang beraneka ragam. Walaupun Indonesia memiliki suku, bangsa, dan budaya yang berbeda-beda, tetapi bangsa Indonesia tetap bersatu. Ya, bangsa Indonesia mempunyai semboyan untuk menyatukan perbedaan tersebut, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ya, yang artinya berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Jadi dari beraneka ragaman perbedaan adat istiadat dan budaya yang ada di Indonesia itu membuat Indonesia menjadi indah, ya. Jadi mungkin anak-anak juga pernah menjumpai di lingkungannya, ya. Materi kita hari ini seperti yaitu acara adat yang ada di daerah Jawa ya. Coba anak-anak perhatikan gambar yang Ibu bagikan dalam kelompoknya tadi. Ya. Nah, di situ ada gambar acara pembakaran mayat ya. Nah, acara pembakaran mayat ini namanya acara ngaben ya. Nah, ini anak-anak, coba anak-anak perhatikan juga di buku yang telah Ibu bagikan tadi. Acara ngaben ini pembakaran mayat yang terdapat di Bali. Tujuannya acara ini adalah ya sebagai simbol
penyucian roh orang yang telah meninggal. Nah, mungkin ada di antara kita di sini yang berasal dari Jawa, ya pasti dia sudah tahu dan pernah mendengarnya. Iya. Dan yang kedua ada upacara kasada. Coba anak-anak lihat gambarnya ya Ibu bagikan. Upacara kasada itu seperti gambar ini. Ya, di buku anak-anak itu sama juga seperti yang Ibu perlihatkan ini. Ini adalah upacara kasada yang terdapat di Jawa Timur, daerah Gunung Bromo. Ya. Jadi tujuan acara kasada ini adalah untuk upacara korban, memohon agar masyarakat Tengger mendapat keberkahan dan diberi keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Oke anak-anak, apakah semua anak-anak bisa melihat gambar yang Ibu berikan tadi? Ya, baik. Yang ketiga ada upacara grebek suro. Ya, upacara grebek suro ini adalah upacara adat yang terdapat di Jawa Tengah. Ya, maksud upacara grebek suro ini adalah menyambut pergantian tahun 1 Muharram, tanggal Islam, dan 1 Suro menurut penanggalan Jawa. Jadi kalau ada teman-teman kita yang berasal dari Jawa, dia juga pasti paham dan mengerti ya. Nah, dari beberapa contoh adat istiadat suatu daerah yang Ibu jelaskan tadi, kita harus saling menghargai keragaman tersebut. Ya, kita tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, bagaimana cara kita menghargai keragaman yang ada di antara kita bangsa Indonesia ini? Nah, caranya seperti menerima dan menghargai bangsa, suku, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain. Nah, dan contoh sikap yang menjatuhkan keragaman yang ada di masyarakat adalah seperti kita menghina teman kita, suku, agama, budaya, adat istiadat. Itu adalah contoh menjatuhkan keragaman yang ada di negara kita. Nah, itu tidak boleh kita lakukan ya. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, dari kelompok 1. Ya, menanyakan upacara ngaben itu apa? Jadi masih ada yang belum paham, mungkin karena mereka mungkin tidak berasal dari Jawa ya. Oke, Ibu jelaskan untuk apa itu upacara ngaben. Jadi upacara ngaben itu adalah upacara upacara ngaben itu terdapat di daerah Bali ya. Nah, mungkin teman kita yang tinggal di luar kota Bali itu tidak begitu ngerti ya apa itu ngaben. Jadi upacara ngaben ini adalah pembakaran mayat ya, yang tujuannya sebagai simbol penyucian roh orang yang telah meninggal. Ya, bagaimana? Sudah paham? Ya. Ada lagi mungkin dari kelompoknya yang lain yang ingin ditanyakan? Silakan. Mungkin ada yang belum begitu mengerti tentang apa yang Ibu jelaskan tadi. Ya. Oh, iya. Apa itu upacara grebek suro? Iya. Ini jelasnya teman kita yang bertanya ini tidak berasal dari Jawa ya, maka dia belum begitu paham.
Upacara Grebek Suro ini adalah menyambut pergantian tahun 1 Muharram tanggal Islam dan 1 Suro menurut penanggalan Jawa. Jadi upacara Grebek Suro ini terdapat di Jawa Tengah. Nah, dari beberapa contoh adat istiadat tadi, Ibu rasa anak-anak semua sudah paham ya? Iya. Kalau anak-anak sudah paham, anak-anak buka di situ ada latihannya, ada yang dikerjakan dengan secara berkelompok dan ada juga yang dikerjakan secara individu. Nah, iya. Baik anak-anak, sudah dapat tugasnya? Ya. Baik, kalau sudah paham dan sudah dapat tugasnya yang akan dikerjakan, Ibu rasa dari materi yang Ibu sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa setiap daerah mempunyai adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda. Dari perbedaan tersebut, maka Indonesia terasa indah walaupun berbeda-beda, seperti semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, tetapi kita tetap satu jua, yaitu satu bahasa Indonesia, satu bangsa Indonesia. Baik anak-anak, sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu rasa untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Kita sambung di lain waktu atau pada pertemuan berikutnya. Oh ya, dalam penjelasan Ibu ini mungkin banyak kesalahan dan kehilafannya. Ibu mohon maaf yang sebesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.